Halo, kembali lagi dengan saya Edgar dengan NIM 21A10052. Untuk video kali ini sedikit beda tempatnya untuk mencari suasana baru. Pada kesempatan kali ini saya akan lebih pada menceritakan kembali atau mengutarakan kembali rangkuman dari video yang telah dibagikan oleh Pak Greg kepada kami para mahasiswa sebagai penugasan untuk hari ini. Temanya hari ini adalah berhubungan dengan kematian, dan Pak Greg sendiri menyinggung tentang buku dari seorang Romo, yaitu judulnya Jalan Terang Menghadapi Kematian. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, di video tersebut dikatakan bahwa manusia ketika akan meninggal itu memerlukan persiapan, sehingga manusia ini bisa meninggal secara harmonis, secara tenang, baik jiwa maupun raganya. Lalu yang tidak harmonis itu seperti apa? Meninggal yang tidak harmonis adalah meninggal yang tidak sesuai momen, tidak sesuai situasi yang kita inginkan saat itu, seperti contoh kecelakaan atau semisal menjadi korban pembunuhan dan sebagainya. Itu adalah sebuah kematian yang tidak harmonis. Nasib manusia yang belum siap meninggal itu pada dasarnya tidak bisa masuk ke alam selanjutnya. Sebelum melanjutkan pembahasan, saya ingin menjelaskan dulu bahwa dalam video dijelaskan bahwa ada dua bentuk alam, yaitu alam fana dan juga alam baka. Alam fana ini adalah alam yang sedang kita tempati untuk berkegiatan dan melakukan apapun di waktu sekarang ini. Kemudian alam baka adalah tempat di mana kehidupan kita selanjutnya. Ketika kita bisa meninggal dengan harmonis, kita bisa ke alam baka dengan baik, dengan lancar, tanpa adanya gangguan-gangguan. Sedangkan ketika kita tidak harmonis, kita, kalau kata Romo yang ada di video itu, tetap di alam fana tetapi menderita atau sengsara, karena dia tinggal di alam fana ini sebagai roh saja, tidak mempunyai fisik lagi. Dilanjutkan bahwa manusia yang meninggal dengan harmonis atau bisa ke alam baka dengan lancar, suatu saat nanti pada momen tertentu akan sampai pada titik di mana manusia yang meninggal tersebut mendapatkan atau merasakan dirinya ini bersatu dengan energi ilahi yang luar biasa besarnya. Energi ilahi itu apa? Bisa saja disebut dengan surga atau nirwana dan sebagainya. Dalam menyatu dengan energi ilahi ini atau dalam proses menuju surga nirwana ini, waktu yang dibutuhkan tidak bisa ditentukan. Artinya kita bisa saja 1 hari setelah kita meninggal, kita bisa langsung mendapatkan tempat di surga. Namun ada juga orang-orang yang meninggal dan membutuhkan ribuan atau bahkan jutaan tahun untuk bisa mendapatkan energi ilahi ini, untuk bisa diterima di surga. Melanjutkan pembahasan dari video tadi, orang mati adalah orang yang sudah mencapai garis finish, yang artinya dia tidak bisa kembali lagi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika dia tidak bisa kembali lagi, proses perjalanan selanjutnya yaitu ke surga atau malah tetap tinggal di alam fana. Namun bila kita diterima di surga, semuanya itu bergantung pada kasih Tuhan kepada kita dan doa dari orang hidup yang masih
berada di alam fana, mendoakan kita supaya bisa sampai ke alam baka atau ke surga itu dengan lancar. Kemudian ada tips persiapan menghadapi kematian. Walau ini terdengar mengerikan, kok sepertinya sudah dekat saja kematiannya, tapi tidak. Ini tips jangka panjang, teman-teman. Tipsnya yaitu hidup dengan kasih. Hiduplah dengan cinta kasih, hiduplah dengan rasa kasih kepada siapapun di dunia ini. Kedua, janganlah kamu terikat dengan hal duniawi. Hal duniawi itu contohnya apa? Dengan uang, dengan harta benda yang kamu miliki saat ini, dengan mabuknya dunia, tentang materi dan sebagainya. Janganlah terikat dengan hal itu. Dan juga anggaplah semua tips tadi, yaitu hidup dengan kasih dan jangan terikat dengan hal duniawi, adalah sebuah perutusan dari Tuhan. Apabila kita bisa mengimaninya, kita bisa pergi ke tempat di mana kita bisa merasakan kasih sayang yang lebih, di mana kita bisa merasakan kenyamanan yang lebih dibandingkan di alam fana ini. Ketika kita sebagai orang yang hidup ingin mendoakan kepada orang yang sudah meninggal, ingin mengantarkan mereka agar bisa memiliki perjalanan yang lancar, doa yang bisa menyembuhkan atau yang bisa mengantarkan mereka adalah doa yang tulus datang dari hati kita, sesuai dari kehendak kita. Disimpulkan juga dari video tersebut, jalan terang untuk menghadapi kematian yang harmonis yaitu perlunya kesadaran untuk tidak takut akan kematian. Kemudian bagaimana kita mempersiapkan kematian kita. Kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan pintu masuk ke alam baka, ke alam selanjutnya. Hidup sesuai panggilan perutusan Tuhan dan penuh kasih sayang, serta bersungguh-sungguh dalam menjalani hidup. Jangan pernah terikat dengan hal duniawi, dan kita ini dibutuhkan untuk mendoakan mereka yang meninggal. Dalam Katolik sering disebutkan bahwa kematian perlu dibarengi dengan penghiburan bagi mereka yang ditinggalkan. Saya ada sebuah kutipan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 4 ayat 7 sampai 9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dari kutipan ini saya ingin memberikan penjelasan, yaitu segala yang kita lakukan di dunia ini semuanya berdasar pada kasih Tuhan kepada kita. Apabila kita mampu menerima kasih tersebut dan kita mampu berterima kasih atas diberikannya kasih tersebut, Tuhan akan senantiasa membantu kita, menolong kita, bahkan pada akhir nanti ketika kita menemui ajal kita nanti, Tuhan akan menemani kita, membawa kita ke hidup yang lebih baik bersama Tuhan di surga. Sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi.